Oke, pagi ini kita akan membahas tentang medan magnet dan gaya magnet yang merupakan materi pertama setelah UTS. Mudah-mudahan Anda sehat semua di rumah. Ya, ini adalah beberapa subtopik yang akan kita pelajari hari ini. Terutama kita akan belajar tentang magnet, kemudian garis medan magnet, kemudian kita juga akan sampai pada gaya magnet pada arus listrik, gaya magnet pada loop berarus, kemudian motor arus, dan efek Hall. Oke, ini adalah peta konsepnya. Anda bisa melihat ini adalah beberapa hal yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang perlu Anda lihat, ketahui, atau Anda perlu ingat adalah medan magnet bumi ada dua, yaitu utara dan selatan, yang arahnya atau letaknya itu berkebalikan dengan kutub utara geografis. Jadi kalau Anda lihat yang merupakan kutub utara bumi secara geografis adalah di sini. Ini adalah kutub utara bumi. Dan ini adalah kutub selatan bumi. Nah, medan magnet bumi berkebalikan di bagian kutub utara bumi secara geografis, maka di situ ada kutub magnet selatan, dan di bagian selatan bumi adalah kutub magnet utara. Ini kutub magnet utara di bagian selatan bumi, dan ini kutub magnet selatan ada di kutub utara bumi geografis. Jadi berkebalikan dengan keadaan geografis bumi. Kemudian medan magnet adalah vektor. Jadi medan magnet adalah sebuah vektor, Anda sudah ketahui bersama, dan garis medan magnet menunjukkan alur dari medan magnet. Kerapatan ini menunjukkan bahwa besarnya medan magnet B, kemudian arah B pada suatu titik adalah arah garis singgung garis magnet tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya dua kutub yang berbeda dalam satu magnet S dan N, maka arahnya adalah dari kutub utara ke kutub selatan, dan semakin besar atau semakin kuat medan magnetnya, maka kerapatan garisnya akan semakin besar. Secara ilustrasi, maka kita bisa melihat ini adalah single magnet, kemudian ini adalah kutub utara dan kutub selatan, ini juga kutub. Ini kalau kutub utara dan kutub utara, medan magnetnya tidak bersinggungan, saling bertolak belakang. Kemudian flux magnet mirip dengan flux listrik. Jadi flux listrik kita udah ketahui bersama adalah besarnya flux yang dilewati oleh sebuah medan listrik dalam suatu luas penampang. Nah, kalau flux magnet adalah besarnya flux atau besarnya medan magnet yang melingkupi suatu permukaan. Misalnya kita punya B, ini adalah medan magnet yang arahnya dari atas ke bawah membentuk sudut theta, di sini. Maka besarnya flux kita bisa lihat, misalnya di sini garis yang warna kuning ini adalah bidang yang akan kita lihat berapa besarnya flux di bidang tersebut. Maka besarnya flux adalah integral dari B kali dA. Kemudian karena dia vektor, maka ada arahnya, maka arah dari B atau B terhadap garis normal bidangnya itu adalah tetanya, maka integral B kali dA menjadi integral B cosinus theta kali dA. Dan ketika nilai B-nya itu tegak lurus terhadap arah normalnya, maka nilai fluxnya sama dengan 0. Jadi kalau cos theta-nya sama dengan 0, maka nilai fluxnya juga sama dengan 0. Kemudian gaya Lorentz. Jadi yang menemukan adalah Lorentz, yang mengatakan bahwa muatan Q berada dalam medan magnet jika Q itu diam. Jika muatannya itu diam, maka tidak ada pengaruhnya. Jika Q itu bergerak, maka dia akan berbelok arah. Jika ada sebuah muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V dalam sebuah medan magnet B, maka akan terdapat gaya magnet F.
Jadi besarnya F atau gaya magnet sama dengan Q kali V cross B, di mana Q adalah besarnya muatan, V adalah kecepatan gerak muatan, dan B adalah besarnya medan magnet. Nah, kita bisa melihat bagaimana arah F, arah gaya magnet dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Anda mudah-mudahan masih ingat dengan yang saya ajarkan di pertemuan terakhir di kelas, yaitu kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Misalnya arah keempat jari itu adalah arah gerak dari Q, muatan positif. Kemudian arah ibu jari itu adalah arah empat jari tangan ini adalah arah B atau medan magnet, dan arah ibu jari adalah arah gerak muatan positif. Maka arahnya F adalah arah dorongan dari tangan kita. Jadi misalnya kita punya gaya seperti, kita punya keadaan seperti yang ada tampak di gambar B. Jika arah B-nya itu ke arah kanan, ya, ke arah kanan. Kemudian arah Q itu kebutuhan bermuatan positif itu ke arah Anda, ke arah kita keluar, maka yang empat jari ke arah B, ke arah kanan, kemudian ibu jarinya ke arah kita keluar dari bidang, maka gaya F-nya adalah ke atas. Ya, maka kita bisa dilihat ini ada di C. Di gambar C adalah arah F max-nya itu arahnya ke atas. Jadi yang perlu diingat adalah biasanya yang sering lupa itu atau sering salah itu adalah arah muatan. Jadi kalau ini adalah arah muatan positif. Jadi bukan arah muatan negatif. Kalau misalnya di soal atau Anda menemukan di situ Q-nya bermuatan negatif, maka arahnya berkebalikan dengan arah muatan positif. Jadi jangan lupa untuk menentukan gaya arah F-nya. Oke. Saat F sama dengan 0, tadi rumusnya F adalah Q kali V cross B, ya, Q kali V cross B. F sama dengan 0 jika V sama dengan 0. Jadi F, gaya magnet itu akan bernilai 0 ketika muatan tersebut diam sesuai dengan gaya Lorentz. Atau V sejajar dengan B. Jadi kalau cross dia arahnya sejajar, maka sin theta-nya itu sama dengan 0. Maka karena nanti V cross B ini kan jadinya F-nya rumusnya adalah F Q kali V kali B sin theta. Sin theta dari mana? Arah antara V, sin theta itu arah dari V dan B. Maka jika arahnya atau sudut yang dibentuk antara V dengan B sama dengan 0 atau dia sejajar, maka F sama dengan 0. Anda bisa melihat di animasi ini ketika jadi besarnya gaya itu tergantung oleh angle, oleh sudut antara V dengan B. Ketika V dan B-nya sejajar, maka F-nya akan 0. Dan F max itu akan bernilai ketika V itu tegak lurus dengan B, yaitu ketika sudutnya membentuk 90 derajat. Maka satuan B adalah Tesla atau Weber per meter kuadrat atau Gauss. Maka 1 Tesla sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Oke, mudah-mudahan sampai sini dimengerti. Kemudian jika kita punya kawat berarus berada dalam medan magnet, maka dia akan mengalami gaya magnet seperti ini. Misalnya di gambar A ada sebuah kawat yang melewati sebuah medan magnet antara kutub utara sama kutub selatan. Maka kita akan melihat ketika di gambar B yang pertama yang ini, ketika I-nya sama dengan 0, I sama dengan 0 berarti Q besar muatan tidak bergerak. Maka kawat tersebut tidak akan kemana-mana, tidak akan berarah kemana-mana. Jadi tetap tegak lurus, tidak bending ke kanan atau ke kiri. Kemudian ketika
I-nya ada, ketika kita alirkan sebuah arus listrik di antara kutub Medan Utara dan kutub Selatan, maka I-nya akan bending, bergerak. Jadi kita bisa melihat atau kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Arah B adalah masuk ke dalam bidang, maka arahkan 4 jari tangan ke atas bidang, kemudian arah I-nya ke atas sesuai dengan Q positif, maka kita akan mendapatkan gaya magnet ke arah kiri. Dan demikian juga ketika kita ubah arusnya, B-nya masih ke dalam, maka 4 jari tangan kita arahnya ke dalam, arah arusnya ke bawah, maka ibu jari arahnya ke bawah, maka F-nya akan ke kanan. Maka ini F-nya ke kanan, kalau yang ini F-nya ke kiri. Oke. Oh, ini I kali L ya, ini L, ada L-nya di sini. L itu adalah panjang kawat yang melingkupi medan magnet. Di sini juga ada L-nya ya. Kurang. Atau Anda biasa kenal juga Bil ya, Bil, B-I-L. Kemudian F akan bernilai 0 sama dengan 0 jika I sama dengan 0 jika tidak ada arus atau I-nya sejajar dengan B. Jadi I sejajar dengan B, arusnya sejajar dengan B, jadi besarnya ini adalah L. L adalah panjang kawatnya yang dilintasi, I adalah arah arusnya, L adalah panjang kawatnya, kemudian B adalah medan magnetnya. Dia akan bernilai 0 ketika I-nya sama dengan 0 atau I-nya sejajar B. Kemudian I akan bernilai maksimum ketika I tegak lurus B atau sin tetanya adalah 90 derajat. Jadi sin 90 derajat. Dia akan bernilai maksimum. Kemudian kita lihat, kita bisa menggerakkan suatu kawat yang didesain sedemikian rupa ketika kita mengalirkan sebuah kawat berarus pada sebuah medan magnet seperti gambar A. Ini ada 4 segmen, ada segmen 1, 2, 3, dan 4. Arah arusnya 1 ke kiri, 2 ke bawah, 3 ke kanan, 4 ke atas. Kemudian masing-masing kawat panjangnya A. Di sini yang 4 dan 2 panjangnya A. Kemudian yang 1 dan 3 panjangnya B. Maka F pada segmen kawat 1 yang di atas dan di bawah sama dengan 0. Kenapa 0? Karena arah I, tadi kan F itu kan apa? I cross B ya, L kali I cross B ya. Maka ketika I sejajar dengan B, maka dia bernilai 0. Maka F-nya di segmen 1 dan segmen 3 dia bernilai 0. Kemudian sementara F pada segmen kawat 2 dan segmen kawat 4, dia nilainya sama besar dan berlawanan arah karena dia arahnya tegak lurus ya. Ini I-nya ke bawah, B-nya ke kanan. Jadi dia tegak lurus sama-sama tetapi arahnya berbeda. Karena arah arusnya berlawanan. Yang di segmen kedua dia ke bawah, segmen keempat dia ke atas. Maka F1 besarnya sama. F1 sama dengan F2 sama dengan I besarnya arus kali A panjang kawatnya kali B medan magnetnya. Maka karena dia punya arah yang berlawanan F-nya, maka dia membentuk momen gaya atau torsi. Besarnya momen gaya sama dengan, jadi kalau kita lihat, kita balik, kita putar 90 derajat, maka ini adalah kawat segmen 2, ini kawat segmen 4 yang punya gaya. Maka di 2 kita lihat arah arusnya keluar, berarti ibu jari arahnya ke arah badan kita, arah B-nya ke kanan, maka arah F-nya ke atas. Sementara di posisi 4, arah arusnya ke dalam, berarti ibu jari arahnya ke dalam buku, ke dalam bidang, dan B-nya sama ke kanan, maka F4-nya akan ke bawah sehingga dia ada momen torsi. Yang momen torsi
besar jari-jarinya adalah B/2. Jadi momen torsinya sama dengan F1 kali B/2 sama dengan F2 kali B/2. Sementara F1 sama F2 adalah I kali A kali B kali B/2. Sehingga torsi totalnya adalah 2 kalinya, 2 kali F1B/2 atau 2 kali IA kali B/2 kali B besar. Sama dengan, ini kita bisa coret sehingga tinggal I kali A kali B kali B. A kali B, ini adalah A, ini A, yang ini adalah B, maka dia adalah luas penampang dari kawat tersebut. Sehingga kita bisa mengganti dengan A, di mana A sama dengan A kali B. Sehingga momen torsi sama dengan I kali A cross B, di mana I adalah arus, A adalah luas bidangnya, dan B adalah medan magnetnya. Kemudian momen gaya dapat ditulis seperti ini. Kemudian selain momen gaya ada juga momen dipol magnetik atau mu, di mana mu sama dengan I kali A atau N kali I kali A. N itu adalah besarnya atau jumlah lilitannya, dikali I arusnya kali A luas penampangnya, dengan satuan adalah ampere meter persegi. Sehingga untuk menentukan besarnya momen dipol magnet, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan seperti di gambar ini. Ini kaidah tangan kanan. Anda genggam 4 jarinya, kemudian arah ibu jari ini adalah 4 jari tangan adalah arah arusnya yang melewati sebuah bidang, dan ibu jari adalah arah bidangnya, sehingga momen dipol magnetnya arahnya ke atas. Demikian juga untuk yang ini, arah arusnya ke bawah, kemudian arah bidangnya ke kiri, sehingga momen dipolnya ke kiri juga. Maka kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang lain untuk menentukan momen dipol magnetik. Kemudian ini ada sebuah alat, dia pemilah kecepatan. Misalnya kita punya sumber muatan di sini, dia bisa mengeluarkan muatan positif dengan kecepatan V, kemudian dilewatkan pada sebuah medan magnet dan medan listrik sehingga mengalami gaya magnet dan gaya listrik. Jika kedua gaya tersebut sama besar dan berlawanan arah, maka muatan akan tetap berjalan lurus dan tidak dibelokkan. Jadi ketika kita tembakkan sebuah muatan positif di alat ini yang dia punya medan listrik sama medan magnet, ini medan listrik arahnya dari positif negatif, arahnya ke bawah, medan listriknya E, sementara medan magnetnya arahnya ke dalam bidang. Maka kita bisa melihat pakai kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya magnetnya. Ini kan gaya magnet ya, FB, sementara ini adalah gaya listrik, FE. Arah, coba pakai arah tangan kanan, ada coba arah muatannya ibu jari ke kanan, kemudian arah medan magnetnya ke dalam bidang, maka dia akan mendapatkan gaya magnet ke atas. Sementara untuk gaya listrik, karena dia muatannya positif, maka muatan positif terkena di sebuah medan listrik, maka dia akan mengikuti arah medan magnetnya, sehingga dia akan mempunyai arah gaya listrik ke arah bawah. Sehingga ketika gaya tersebut sama besar, maka kita bisa menyamakan QE sama dengan, di sini adalah gaya listrik, di sini adalah gaya magnet. QE sama dengan QVB. Sama dengan Q-nya kita coret, tinggal V atau kecepatan ini, muatan ini sama dengan E dibagi B, di mana E adalah medan listrik dan B adalah medan magnet. Oke. Kemudian ada juga yang disebut dengan siklotron. Kita ada sebuah muatan bergerak dalam B mengalami pembelokan arah sehingga mengalami lintasan lingkaran. Maka besarnya ketika kita bisa membuat lingkaran, maka besarnya gaya magnet sama dengan gaya sentripetal. QVB gaya magnet sama dengan mv kuadrat per R. Sehingga R atau besarnya jari-jari lintasannya sama dengan M kali V
dibagi Q kali B. Atau torsi sama dengan 2VR dibagi V, kemudian kita masukkan R-nya 2VMV dibagi Q kali B per V, sehingga kita bisa sederhanakan 2VM per ini jadi ke bawah QV kali B, sehingga kita bisa mendapatkan torsinya. Kemudian ada yang disebut dengan spektrum massa, ini yang saya jelaskan di awal tadi. Alat untuk mengukur perbandingan massa dan muatan, maka mirip dengan gabungan dari pemilah kecepatan dan siklotron. Maka kita bisa melihat perbandingan ini, M dibagi Q. Tadi R kita dapat dari sini adalah M kali V dibagi Q kali B, maka ini R sama dengan M kali V dibagi B kali Q. Kemudian kita di mana V sama dengan E dibagi B in, maka kita masukkan ini ke sini, maka kita dapat M per Q sama dengan R kali BO kali B in dibagi E. Sementara BO adalah muatan adalah medan magnet di luar, B in adalah medan magnet di dalam bidang ini. Kemudian kita bisa menentukan berapa perbandingan antara massa dengan muatan yang ditembakkan oleh sumber ini. Kemudian yang terakhir, efek Hall. Konduktor diberi dalam sebuah medan magnet, maka dia akan mengalami polarisasi. Nah, polarisasi muatan menghasilkan beda potensial. Ini menjadi tugas latihan Anda. Apa itu efek Hall? Maka silakan Anda bisa jelaskan dengan menggali dari sumber-sumber yang lain. Dan ada 3 tugas yang saya sampaikan pada hari ini. Silakan dikerjakan, Anda lihat di emas. Sampai bertemu lagi pada pertemuan kita berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang.